Dan pada saat ini kita akan masuk pada minggu Advent keempat. Di bawah sorotan atau subtema kita, persaudaraan yang rukun mengokohkan persatuan. Berbicara tentang persaudaraan yang rukun ini, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Kristus, ini berbicara tentang sistem organisasi baik dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat maupun bergereja. Karena tanpa adanya persaudaraan yang rukun, proses kepemimpinan dalam organisasi itu tidak akan berjalan. Contohnya, dalam keluarga misalnya, kalau bapak dengan mama tiap hari koslet, pasti saja anak-anak akan memantau. Oh, bapak dengan mama nih baku marah terus. Kita tidak usah dengar dorang, kita dengar saja gadget, kita dengar saja TikTok dan lain sebagainya. Dan fenomena ini terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak berontak terhadap orang tua juga tidak memperdulikan anak dan lain sebagainya. Terus kalau kita masuk dalam kehidupan bermasyarakat, himbauan-himbauan pemerintah tentang COVID-19 dan lain sebagainya juga, karena tidak ada manajemen organisasi yang baik, mengakibatkan saat ini khususnya di Provinsi Papua Barat ini, kalau tidak salah saya membaca berita, masih kurang dari vaksinnya itu masih kurang. Karena apa? Kita tidak mau mendengar proses yang pemerintah jalankan untuk kebaikan kita. Dalam bergereja juga seperti itu. Banyak sekali tantangan, permasalahan yang terjadi. Itulah dinamika organisasi. Dan Bapak Ibu saya mau katakan, di saat ini kita akan belajar bagaimana membangun persaudaraan yang rukun, baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat maupun dalam bergereja. Supaya apa? Supaya ketika kita mempersiapkan diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita dan juga bergereja kita untuk menyambut kedatangan Kristus itu, kita sudah siap dengan sungguh-sungguh. Lalu menjadi pertanyaannya begini, Bapak Pendeta, setiap tahun kita juga merayakan Natal. Iya, betul. Setiap tahun kita memaknai itu, tetapi terkadang kita memaknainya tanpa dasar yang kuat, yaitu iman, pengharapan, dan juga kasih. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Terkadang Bapak Ibu, ada persoalan sedikit kita sudah marah-marah terhadap Tuhan. Kasih itu mulai bergeser dari kehidupan kita. Makanya setiap tahun kalau Bapak Ibu memaknai atau mendengar firman Tuhan, dari tahun ke tahun, pasti materi yang diturunkan dari GPI Papua bicara tentang kasih. Lalu di saat ini kita masuk dalam kasih persaudaraan. Mengapa kita harus membangun sebuah kerukunan dalam persaudaraan? Karena itu adalah ciri hidup orang Kristen yang semestinya menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang akan kita sambut itu. Persekutuan yang diberkati Kristus seperti nats pembimbing kita tadi. Jika kita tidak mengandalkan kasih dalam kehidupan kita, maka dosa akan menyelimuti kita. Biar kita pergi gereja siang malam, biar kita berdoa siang malam, tetapi kalau kasih itu tidak ada, tetap tantangan itu datang dalam hidup kita. Lalu yang berikut Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Kristus, tema kita atau subtema kita dalam minggu ini lebih mendalam lagi. Membangun persaudaraan yang rukun untuk sebuah persatuan. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi mari kita memaknai apa yang dikatakan oleh nyanyian Syara Daud ini.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Persekutuan yang diberkati Kristus. Minyak yang meleleh ke janggut Harun itu adalah minyak pilihan. Ketika ia diangkat sebagai iman. Dengan minyak suci ini, itu sebagai tanda bahwa ia adalah imam besar. Dan juga Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan gunung Hermon. Gunung Hermon ini adalah gunung yang tingginya 2.700 kaki, yang di atasnya atau di puncaknya itu ada salju, mengibaratkan bahwa ada kedamaian, ada kesejahteraan ketika embun itu dia turun membasahi tanah yang ada di sekitar gunung Hermon itu. Nah, di sini Bapak Ibu, pemazmur mengarahkan kita sebagai umat percaya bahwa ketika kita sebagai orang percaya hidup di zaman saat ini, harus menyucikan diri kita dulu, lalu yang berikut kita harus menjadi penyejuk atau kesegaran bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini yang terkadang tidak terjadi dalam kehidupan umat Kristen saat ini. Dan dari situlah iblis memakai celah untuk menghancurkan kehidupan umat Kristen. Bapak Ibu, ketika ada pertentangan dalam kehidupan keluarga, bergereja maupun bermasyarakat, iblis pakai itu untuk menghancurkan kita. Sehingga tidak jarang kita bisa lihat di media-media sosial, banyak sekali orang Kristen yang beralih agama, jauh dari Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Lalu bagaimana kita mau menyambut Sang Juru Selamat kalau masih hidup dalam hal-hal seperti itu? Persekutuan yang diberkati Kristus, tetapi yang memperkuat kita dan perlu menjadi dasar perenungan kita di saat ini. Ayat 3b mengatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini harus menjadi dasar kuat kita untuk memperoleh berkat itu. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan bacaan kita? Sebagai umat percaya, yang harus kita tanamkan adalah kasih setia terhadap Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita ragu. Seperti tema bacaan minggu kemarin, ketika ada persoalan, kita harus kuat. Ketika orang menampar pipi kiri atau pipi kanan kita, kita tinggal diam saja, berdoa kepada kita, kepada Tuhan, supaya kita kuat menghadapi persoalan. Jangan ketika orang memarahi kita, membenci kita, lalu kita mulai berontak terhadap dia. Tetapi berdoa kepada dia supaya itu menjadi batu sandungan untuk ke depan kita lebih baik lagi. Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan berikut, bagaimana cara kita membangun kerukunan dalam persaudaraan? Pertanyaan ini harus juga menjadi tolak ukur bagi kita. Membangun persaudaraan yang rukun itu harus kita persiapkan diri kita dengan matang. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin mengoreksi diri kita supaya apa yang kita hadapi kita bisa lalui. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayat 20, dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Kristus, kasihi Allah yang tidak kita lihat kita utamakan, tetapi orang di sekitar kita tidak mengutamakan mereka. Itu seperti halnya kita mendengar firman di saat ini, lalu pulang kita tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa membangun kerukunan dalam persaudaraan kalau kita tidak bisa mengamalkan firman Tuhan yang kita telah dengar, lalu kita lakukan dalam rumah tangga pribadi maupun dalam bergereja dan masyarakat kita. Dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita lihat juga. Yang pertama, Allah sangat senang melihat umatnya di seluruh bangsa dapat hidup damai dan rukun. Dengan kehidupan damai dan rukun ini, Allah dengan senang akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Yang kedua, Allah akan senang ketika umatnya mau dan senantiasa mengandalkan Dia dalam berbagai persoalan hidup. Lalu yang terakhir, sama seperti yang digambarkan dari Gunung Hermon dan juga minyak, Allah mau kita memancarkan kasih Kristus untuk menyejukkan setiap hati. Dalam artian Bapak Ibu, ketika ada persoalan dan kita ada di situ, kalau lihat api sudah menyala, mari kita jadi embun untuk menyejukkan. Jangan kita menambah-nambah persoalan sehingga apa yang kita siapkan dari minggu Advent pertama, minggu Advent kedua sampai saat ini akan jadi sia-sia. Karena itu Bapak Ibu, bacaan kita di saat ini, mari kita renungkan dia dengan baik untuk mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Kristus nanti. Amin.